Assalamualaikum anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi untuk soal PTS. Soal yang akan Ibu bahas ini adalah soal PTS dari tahun lalu. Selamat mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, di sini ada sebuah paragraf, nanti bisa kalian lihat ya di gambarnya yang berjudul Kebun Raya Bogor. Nah, berdasarkan paragraf yang sudah ditampilkan, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan paragraf tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi lambang Kebun Raya Bogor? Di sini ada yang A, bunga teratai raksasa, B, tugu kujang, C, bunga bangkai raksasa, dan yang D adalah kijang. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C, yaitu bunga bangkai raksasa atau yang dikenal dengan Rafflesia arnoldi. Untuk pertanyaan yang kedua, di mana letak Kebun Raya Bogor? Kalian tentu sudah tahu ya, berdasarkan bacaan di situ dijelaskan ada A, Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bogor, B, Jalan Surya Kencana Kota Bogor, C, Jalan Sudirman Kota Bogor, D, Jalan Oto Iskandar Dinata. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bogor. Oke, yang ketiga, siapa yang mengelola Kebun Raya Bogor? Jawabannya adalah yang D, LIPI. Nomor 4. Mengapa Kebun Raya Bogor banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri dan mancanegara? Jawaban yang tepat adalah B, karena keindahan taman dan melihat Istana Bogor. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara melestarikan tanaman bunga bangkai raksasa? Jawabannya adalah yang A, dengan cara pelestarian ex situ. Oke, Ibu akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini tidak berhubungan dengan paragraf yang tadi ya. Yang pertanyaan ke-6, yaitu yang dimaksud dengan ide pokok adalah, jawabannya adalah yang A, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Oke, Ibu lanjut. Di sini untuk pertanyaan nomor 7 ada gambar. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Pertanyaannya adalah ide pokok yang paling tepat berdasarkan gambar tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Nomor 8. Nomor 8 juga sama, ada bukan gambar tapi paragraf ya. Ada paragraf, nanti kalian bisa baca. Nah, pertanyaannya adalah kalimat ide pokok dari paragraf yang sudah ditampilkan itu adalah, jawaban yang tepat adalah yang B, pencemaran udara merupakan permasalahan global. Baiklah anak-anak, Ibu akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 9. Di sini nomor 9, Ibu akan tampilkan beberapa kalimat acak. Jadi ada kalimat 1, 2, dan 3. Di situ bisa kalian lihat tapi masih belum berurutan. Pertanyaannya adalah susunan kalimat menjadi paragraf yang ide pokoknya ada di awal, yaitu jawabannya adalah kalimat 2, 1, dan 3. Nomor 10, di sini masih sama, yaitu ada sebuah paragraf. Pertanyaannya adalah ide pokoknya itu ada di paragraf keberapa? Bukan di paragraf keberapa, tapi ada di mana? Di tengah, di akhir, atau di awal? Jawaban yang tepat adalah di awal paragraf. Yang C ya. Nomor 11. Sini masih ada paragraf, contoh paragrafnya bisa kalian baca. Pertanyaannya adalah ide pokoknya berada di titik-titik paragraf. Jawaban yang tepat adalah yang C, di awal paragraf. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan pertanyaan nomor 12. Kalimat pengembang yang tidak sesuai untuk melanjutkan ide pokok. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu adalah. Nah, kalau yang tidak sesuai berarti adalah jawaban yang tidak tepat.
Jawaban yang tidak tepat adalah yang A. Aku benci kupu-kupu. Jadi tidak berhubungan dengan ide pokok yang tadi sudah disebutkan. Baiklah anak-anak, nomor 13. Di sini ada sebuah gambar. Baik, diperhatikan gambarnya. Untuk pertanyaannya, kalimat tanya yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ya, yang A jawabannya. Apa yang diperhatikan Ratih saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, nomor 14. Di sini ada sebuah kalimat tanya tapi belum lengkap. Nah, titik-titik, cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, pertanyaannya adalah kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kalimat di atas adalah yang D, bagaimana. Baiklah, untuk nomor 15. Di sini masih ada satu paragraf. Paragrafnya nanti bisa kalian baca. Pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat pinggiran danau menganggap bahwa eceng gondok sebagai tanaman pengganggu? Jawaban yang tepat adalah B, karena menghalangi aktivitas masyarakat di danau. Nomor 16, kalimat yang digunakan dalam iklan biasanya bersifat titik-titik. Jawabannya adalah C, mengajak. Untuk nomor 17, di bawah ini merupakan unsur-unsur iklan kecuali. Kalau kecuali berarti yang bukan ya. Jawaban yang tepat adalah D, judul yang besar. Untuk nomor 18, ciri dari bahasa iklan adalah C, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nomor 19, di sini ada sebuah gambar iklan. Nah, menurut kalian, kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah? Jawabannya yang A. Pastikan gambar Anda lebih indah dengan pensil warna kemilau. Nah, di sini untuk soal yang terakhir di pilihan ganda ya, masih ada sebuah gambar iklan. Menurut kalian, kata kunci dari iklan tersebut adalah? Nah, jawabannya adalah yang A, makanan sehat. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan untuk pertanyaan bagian 2, yaitu isian. Di sini masih ada sebuah gambar, yaitu gambar kelinci. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, pertanyaannya, buatlah sebuah ide pokok berdasarkan gambar yang ditampilkan. Nah, menurut Ibu jawabannya atau contoh ya, contoh jawaban yang Ibu berikan, kalian bisa membuat ide pokok yang lain. Sini makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Nah, baik, untuk nomor 22, di sini ada sebuah paragraf. Nah, ide pokok dari paragraf di atas adalah aku mempunyai hewan kesayangan. Nomor 23. Di sini ada paragraf ada kalimat acak. Ada 1 2 3 4 kalimat yang belum berurutan. Sekarang kalian diminta untuk susunan paragraf deduktifnya adalah, nah, yang tepat adalah kalimat nomor 3 dilanjut dengan 4, kemudian 2, baru 1. Itu urutan kalimat paragraf deduktifnya. Untuk nomor 24, buatlah sebuah kalimat pengembang dari ide pokok ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak yang unik pada ikan adalah bentuknya seperti rudal yang berfungsi untuk berenang. Baiklah anak-anak, nomor 25, di sini ada sebuah gambar. Bisa kalian lihat ya. Pertanyaannya, buatlah sebuah kalimat tanya berdasarkan gambar di atas. Nih, Ibu berikan contoh ya. Contoh pertanyaannya, apa yang terjadi pada gambar tersebut? 26, titik-titik cara kita memelihara kesehatan organ pernafasan. Kalimat tanya yang sesuai, bukan kalimat ya, kata tanya yang sesuai untuk melengkapi kalimat di atas adalah bagaimana. Untuk nomor 27, di sini ada sebuah percakapan, nanti kalian bisa baca. Pertanyaannya adalah kata tanya yang sesuai untuk melengkapi dialog di atas adalah
mengapa. Nah, untuk menjawab nomor 28 sampai 30, kalian harus memperhatikan iklan yang Ibu tampilkan ini. Nah, kalau sudah diperhatikan, kita jawab nomor 28. Tema tentang apakah iklan di atas? Iklan di atas temanya adalah tentang air. 29 ditujukan kepada siapakah iklan tersebut? Iklan tersebut ditujukan untuk semua masyarakat. Nomor 30, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya adalah pentingnya air bersih untuk kehidupan kita. Oke, baiklah anak-anak, demikian penjelasan tentang kisi-kisi bahasa Indonesia. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga dimengerti ya. Sampai jumpa.